Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puji Rahayu dari UBSI BSE dengan NIM 4230267. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi. Latar belakangnya, kekecewaan rakyat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih sering terjadi sampai dengan hari ini. Keprihatinan dan kekecewaan masyarakat muncul seiring dengan dilaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat memahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait belum bisa maksimal, bahkan terkesan setengah-setengah, sehingga tindak pidana korupsi masih terjadi di Indonesia. Rumusan masalahnya ada yang pertama, pengertian dan istilah korupsi. Kedua, apa saja jenis-jenis korupsi itu. Ketiga, bagaimana strategi upaya pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi. Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Yang kedua ada jenis-jenis korupsi. Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryat Moko mengutip pendapat Yves Maini membagi korupsi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada korupsi jalan pintas. Terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuangan politik atau uang balas jasa untuk partai politik dan money politik. Yang kedua ada korupsi UPET. Merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan yang strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula UPT dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Yang ketiga, ada korupsi pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat ada korupsi kontrak. Merupakan korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nah, ada strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Optimisme yang kuat seharusnya tumbuh di kalangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Regulasi anti korupsi harus lebih baik. Institusi pemberantasan korupsi harus diperkuat. Partisipasi masyarakat serta kontrol publik lewat media massa merupakan indikator-indikator yang harus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. Dalam meningkatkan optimisme, diperlukan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa strategi tersebut yaitu, yang pertama, adanya langkah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka, diperlukan perbaikan sistem. Nah, yang kedua, adanya langkah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembayaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, yang ketiga, adanya langkah represif. Langkah represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke keadilan. Sebagian kasus korupsi dapat tertangkap dari panduan masyarakat. Keberadaan informasi dalam kasus korupsi sangat penting untuk ditindaklanjuti KPK. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Dapat berupa kekayaan negara untuk memperkaya diri. Ada banyak strategi untuk
upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi, baik dalam hubungannya sosiopolitik, sosioekonomis, sosiokultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi harus mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.